Halo, selamat pagi dengan Bung Kiki di sini. Semalam kita telah menyaksikan pertandingan antara Indonesia U20 dengan timnas India U20 pada turnamen Mandiri U20 Challenge Series 2025 dalam persiapkan Piala Asia yang akan dilaksanakan pada bulan Februari nanti. Pada pertandingan ini dilaksanakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pada babak pertama, Indonesia terlihat sangat dominan, di mana pada 4 menit awal Indonesia berhasil membuat gol 1-0 dari tendangan bebas Tony Firmansyah tepat di luar kotak penalti gawang timnas India U20, dan skor ini menjadi 1-0. Lalu pada saat itu terlihat bahwa timnas Indonesia tambah percaya diri dengan dibukanya gol 1-0 ini. Mereka terus menggempur timnas India. Serangan demi serangan dilancarkan oleh timnas Indonesia. Pada babak pertama, kiper India yaitu Karan Makar benar-benar bekerja keras sepanjang babak pertama. Ia jatuh bangun untuk mematahkan sejumlah peluang-peluang yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Namun pada babak pertama, walaupun timnas Indonesia mendominasi permainan, tapi gol tetap bertahan 1-0 antara timnas Indonesia dengan timnas India. Lalu pada babak kedua, timnas Indonesia U20 langsung mengambil inisiatif serangan. Hasilnya Garuda Muda ini berhasil mencetak gol cepat. Baru 1 menit berjalan laga, Muhammad Tragil berhasil menggandakan keunggulan skuad Garuda setelah tembakannya gagal diantisipasi oleh kiper timnas India. Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan timnas Indonesia U20. Terlihat sekali bahwa unggul 2-0 ini tidak membuat timnas U20 berpuas diri. 15 menit berselang, keunggulan timnas Indonesia U20 melebar menjadi 3-0 dengan gol yang diciptakan oleh Muhammad Tragil. Lagi-lagi mampu membobol gawang timnas India dengan tendangan yang terukur. Lalu pada menit ke-74, Muhammad Iqbal Gwijangge berhasil membawa skuad Garuda Muda unggul 4-0. Ia berhasil melakukan tap in di depan gawang India, memanfaatkan tembakan rekannya dari luar kotak penalti. Di sisa babak kedua, timnas Indonesia berhasil mendominasi jalannya pertandingan. India juga beberapa kali melakukan serangan balik, namun skor tetap bertahan 4-0 hingga peluit babak pertandingan selesai. Kalau kita lihat dari pertandingan semalam, memang sudah bagus. Kita melihat bahwa Indonesia mampu menang atas India. Namun di sini masih banyak yang perlu dievaluasi, masih banyak yang perlu diperbaiki dari timnas Indonesia. Yang pertama finishing, lalu koordinasi antar lini juga masih harus diperbaiki.
Jadi kedepannya dalam persiapan Piala Asia ini masih sangat jauh. Timnas Indonesia harus mampu melakukan evaluasi menyeluruh, karena nanti yang akan bersaing di level Asia itu negaranya sudah tangguh yang uh, sudah lama ikut Piala Asia U20 ini. Negara yang kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan yang menjadi juara pada episode lalu. Ini merupakan tantangan besar bagi timnas Indonesia. Kita jangan berpuas diri dengan hasil yang ada. Walaupun nanti kita ketambahan amunisi, ada Dion Max dan tim Japans, itu bisa memperkuat lini belakang kita. Ini merupakan sesuatu yang bagus sebenarnya. Kalau bisa untuk U20 diharapkan ditambahkan lagi pemain diaspora, karena untuk berlaga di Piala Asia nanti kita masih membutuhkan pemain belakang. Terlihat sekali bahwa lini belakang kita masih kurang solid, masih kurang rapi dalam menjaga pertahanan timnas Indonesia. Kalau kita melihat dari pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia masih sangat kesulitan. Lalu juga kalau bisa ditambahkan di lini tengah untuk kreativitas serangan, supaya saat membangun serangan juga timnas Indonesia bisa jauh lebih baik. Karena kalau kita melihat pertandingan yang sebelumnya juga, Indonesia sangat sulit sekali membangun serangan, menguasai ritme pertandingan. Itu juga terlihat sangat sulit. Kita jangan melihat kemenangan ini 4-0 atas timnas India merupakan sesuatu yang hebat, tapi kita harus melakukan evaluasi, karena di 2 pertandingan sebelumnya yang merupakan salah satu peserta dari Piala Asia U20, kita tidak bisa melakukan apapun, bahkan kita kalah. Kita hanya menang melawan India saja, yang notabene dia juga dihajar habis-habisan oleh timnas negara lain. Jadi ini bukan sesuatu yang membanggakan bagi kita. Kita harus tetap mengevaluasi, jangan jangan berpuas diri akan hasil ini. Untuk kedepannya timnas Indonesia diharapkan bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Lalu untuk timnas senior, nanti infonya untuk pengambilan sumpah oleh Romani akan dijadwalkan sumpah dengan rekan-rekannya yang lain, kemungkinan bersama Jayao dan para pemain lainnya bisa bareng dengan Maweo. Kalau misalkan dibarengin dengan Maweo dan mendekati pertandingan pada bulan Maret sih tidak masalah. Yang penting bisa terkejar untuk pergantian kewarganegaraannya. Kalau kita ngelihat bahwa PSSI yang dipimpin Pak ET ini dalam alih federasi ini sangatlah cepat.
beda dengan waktu zaman Jody Amat dan sebagainya, itu agak lama. Kalau semenjak dipegang sama Pak ET itu tidak sampai seminggu, bahkan cuman beberapa hari timnas Indonesia sudah bisa main gitu kan. Pemain diasporanya beda dengan timnas Vietnam, yang dimana kalau kita melihat waktu Nguyen Quan Son itu kan setelah di naturalisasi itu tidak bisa langsung main gitu kan, butuh waktu 2 minggu sampai 3 minggu baru bisa dimainkan dalam laga AFF gitu. Jadi kita lihat nanti perkembangan timnas senior seperti apa. Saya juga penasaran dengan pergantian pelatih ini, apakah membawa dampak positif atau negatif. Lalu kita juga akan mendukung timnas Indonesia U20 dalam Piala Asia yang akan dilaksanakan pada bulan Februari nanti, untuk merebutkan 4 tiket ke Piala Dunia U20 nanti. Jadi kita tetap dukung sepak bola Indonesia, kita tetap dukung anak-anak muda kita supaya bisa berkembang. Cukup sekian dari saya. Salam sepak bola.